dan tunaholomi asa margogo muse. Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus, marilah kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk memulai ibadah minggu kita hari ini di rumah kita masing-masing. Kita masuk ke saat teduh. Amin. Kita bernyanyi dari buku ED nomor 559 ayat 1 tambah 4, Debata Nasokal Jalan Abadia. Debata Nasokal Sitolu sada disogod niari hupuji gowarmi debata nasokal si para siroha sitolu sada nabadiai. Debata nasokal sitolu sada nasanatinopa ikon mamujiho debata nasokal si parholong roha si tolu sada nabadiyaho. Amin. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Haleluya. 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 Marilah kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami telah berhimpun di tempat ini pada hari yang Engkau kuduskan ini. Bukalah telinga dan hati kami, supaya kami dengan sukacita mendengarkan firman-Mu yang kudus, dan agar kami memelihara dan menghayati di dalam hati kami serta penuh pengharapan berdoa kepadamu. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Terimalah kami ke dalam hidup yang kekal, di mana kami akan memuji Engkau di dalam anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 287A ayat yang ketiga, Sekarang Bersyukur. Muliakan Allah-Mu yang tiada terbandingi, Sang Bapa Anak Roh di tahta maha tinggi.
Tritunggal yang kudus, kekal terpujilah sekarang dan terus selama-lamanya. Dengarkanlah hukum Tuhan yang ditetapkan untuk minggu kita hari ini, yakni hukum ke-9 dan 10. Hukum ke-9, jangan mengucapkan saksi dusta terhadap sesamamu manusia. Hukum yang ke-10, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dimiliki sesamamu. Demikianlah hukum Tuhan. Marilah kita sama-sama memohon kekuatan dari Tuhan untuk melakukannya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari buku Ede nomor 165 ayat 1 ditambah 3, Nabasado Roham Diau. Nabasado Roham Diau, oh Yesus Tuhaki, diuton hoau tunadau membuat rohaki. Oh Tuhan hutopo tima luhut na dosaki, ahasiro hamsai sesama diho mahaton diki. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Ya Tuhan Allah, Bapa Tuhan kami yang Maha Kuasa, kami berseru dan memanggil nama-Mu karena kami susah dan gelisah mengingat segala dosa dan kejahatan kami. Kasihanilah kami orang berdosa ini. Ya Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah datang ke dunia menjadi manusia, mati dan bangkit kembali serta naik ke surga untuk membela dan menyelamatkan kami. Kasihani dan kuatkanlah iman kami untuk bersyukur kepadamu. Ya Roh Kudus, penghibur orang yang berduka, sembuhkanlah segala penyakit dan penderitaan kami karena dosa. Tinggallah bersama kami agar kami senantiasa bergembira dan penuh gairah melakukan kehendak-Mu. Engkaulah sumber pengasihan dan pengampunan, janganlah lupakan kami. Dengarlah doa permohonan kami ini, ya Allah, Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin.
Marilah kita mendengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dan oleh karena kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman di dalam darahnya. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 406 ayat 1, Ya Tuhan bimbing aku. Ya Tuhan bimbing aku di jalanku, sehingga ku selalu bersamamu. Engganlah ku melangkah setapak pun, apabila Kau tak ada di sampingku. Marilah kita membaca firman Tuhan yang ditetapkan untuk hari Minggu ini, yaitu yang tertulis dalam Amsal pasal 22, dimulai dari ayat 22 sampai ke ayat 29. Demikian bunyinya: Janganlah merampas orang lemah karena ia lemah. Janganlah menginjak-injak orang yang berkesusahan di pintu gerbang. Sebab Tuhan membela perkara mereka dan mengambil nyawa orang yang merampasi mereka. Jangan berteman dengan orang yang lekas gusar. Jangan bergaul dengan seorang pemarah. Supaya engkau jangan menjadi biasa dengan tingkah lakunya dan memasang jerat bagi dirimu sendiri. Jangan engkau termasuk orang yang membuat persetujuan dan yang menjadi penanggung hutang. Mengapa orang akan mengambil tempat tidurmu di bawahmu, bila engkau tidak mempunyai apa-apa untuk membayar kembali? Jangan engkau memindahkan batas tanah yang lama, yang ditetapkan oleh nenek moyangmu. Pernahkah engkau melihat orang yang cakap dalam pekerjaannya? Di hadapan raja-raja ia akan berdiri, bukan di hadapan orang-orang yang hina. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi dari buku Ede nomor 724 ayat 1, Tuhan bae mangulukon. Tuhan bahan maha ngolukon, parbadihi yahai madiho, bagaimana hantikikon, mamuji pasangabho, mamuji pasangabho. Saut maloho mohoni roham, lam natahadihi ngolukon, topa maro hananias, asatama ajorom, asatau maha ajorom. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya.
Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalid langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita mendengarkan warta jemaat. Salam. Inilah warta jemaat Minggu 14 Juni 2020. Pertama, berita kelahiran. Telah dikaruniakan Tuhan, 1. Pada hari Selasa 7 April 2020, seorang anak laki-laki pada keluarga Hahutasoid M. Borusilaban alamat Wek Pilla Makasda. 2. Pada hari Kamis 16 April 2020, seorang anak perempuan kepada keluarga SP Manihuruk M. Boru Sibarani alamat Mutiara Kenali Wek Pilla Makasda. Kedua, berita duka cita. Telah meninggal dunia 1. Pada hari Minggu 31 Mei 2020, Bapak Pulungan Siahaan, suami dari Ibu T. Borusinaga SPD, alamat Jalan Pelatuk 3 nomor 17 Prumnas Kota Baru Wek Prumnas Kota Baru, tutup usia 66 tahun. 2. Pada hari Jumat 5 Juni 2020, Bapak Sabar Maringan Lumban Tobing Opu Rafael Doli, suami dari Ibu Lamria Sahat Mangapul Boru Simbolon Opu Rafael Boru, alamat Jalan Asparagus 4 nomor 86A Wek Sipin STM, tutup usia 67 tahun. Ketiga, pada hari Senin 8 Juni 2020, Bapak Pamatar Jaimar Simatupang Opu Olivia Doli, suami dari Ibu Lydia Boru Hutagalung Opu Olivia Boru, alamat Jalan Esmea Negeri 2 Pasir Putih Wek Pasir Putih, tutup usia 84 tahun. Parya Dewan Diakonia HKBP Jambi. 1. Dewan Diakonia HKBP Jambi akan mendistribusikan bantuan sosial yang dikumpulkan dari anggota jemaat donatur kepada anggota jemaat yang terdampak oleh pandemi virus corona COVID-19. Yang kedua, masing-masing Sitowek agar membuat daftar orang anggota jemaat yang akan menerima dan diserahkan ke Dewan Diakonia. Ketiga, pendistribusian akan dilaksanakan pada hari Selasa 16 Juni sampai Rabu 17 Juni 2020 mulai pukul 10 WIB di toko Diakonia oleh Sitowek. Kemudian Sitowek yang akan menyampaikan kepada anggota jemaat yang berhak sesuai daftar yang diberikan ke Dewan Diakonia. Keempat, daftar kota penerima bantuan sosial pada masing-masing WEK. 1. Telang Bakung Tangkit 7 paket, Telang Bakung Tangkit 2 4 paket, Pasir Putih 6 paket,
Tehok 6 paket, Palmera Lama 28 paket, K3 14 paket, Pargodungan 5 paket, Prumnas Kota Baru 6 paket, Simpang Kawat 4 paket, Gotong Royong 3 paket, Telane Pura 14 paket, Mayang Sungai Sawang 13 paket, Pila Makasda 8 paket, Sipin STM 15 paket, Judika Perserahan 7 paket, Pegawai Supegodang 5 paket, Pendeta yang pensiun 4 paket. Jumlah keseluruhan 149 paket. Keterangan paket berisi 10 kg beras. Keempat, regulasi new normal pada rumah ibadah Kota Jambi dalam upaya pencegahan penyebaran pandemi COVID-19 Corona sebagai berikut. Keputusan pertemuan tokoh lintas agama dengan pemerintah Kota Jambi. 1. Persyaratan rumah ibadah melaksanakan ibadah mengikuti protokol kesehatan, yaitu menyiapkan tempat cuci tangan pakai sabun dan mewajibkan warga jemaat mencuci tangan sebelum masuk ruang ibadah. Berikut, menjaga jarak antara warga yang didukung tanda-tanda di tempat duduk rumah ibadah. Berikut, mewajibkan warga jemaat memakai masker. Yang berikut, dilarang berjabat tangan atau kontak fisik. Berikut, sterilisasi pembersihan menyemprot ruang ibadah dengan disinfektan secara berkala. Petugas ibadah, pengkhotbah, pelayan lainnya dipilih yang dikenal, tidak dari luar kota, atau tidak ada riwayat kontak atau perjalanan ke daerah pandemi COVID-19. Berikut, dipastikan yang masuk rumah ibadah hanya orang sehat. Jemaat yang sakit tidak diperkenankan masuk rumah ibadah, dianjurkan beribadah di rumah saja. Berikut, mencegah suhu tubuh warga dengan termogan bagi jemaat yang suhu tubuhnya melebihi 37,5 Celcius tidak diperkenankan mengikuti ruang ibadah, dianjurkan beribadah di rumah saja. Berikut, membuka segala karpet yang ada di ruang ibadah. Berikut, tim gugus tugas selalu memantau dan memperbaharui perkembangan informasi tentang COVID-19 pada puskesmas, sitrip, dinas kesehatan setempat secara berkala. Nomor 2, untuk acara pernikahan pada masa new normal dengan ketentuan khusus, yaitu bagi orang Kristen, acara perjanjian nikah atau pemberkatan nikah di ruang ibadah dibatasi hanya boleh dihadiri maksimal 10 orang. Berikut, pengantin harus menggunakan sarung tangan. Berikut, tidak diperkenankan acara resepsi pernikahan atau pesta adat. Berikut, bagi orang muslim tidak diperkenankan melaksanakan akad nikah di rumah dan acara resepsi. Apabila pengurus rumah ibadah menyatakan dalam pelaksanaan ibadah terjadi pelanggaran syarat protokol kesehatan tersebut, tim gugus tugas COVID-19 memanggil pimpinan pengurus rumah ibadah
untuk kelanjutan ibadah seterusnya. Pelanggaran yang berat dapat diberi sanksi penutupan rumah ibadah tersebut. Yang kelima, sermon parhalado. Sehubungan dengan rencana gereja kita, tim gugus tugas HKBP Jambi akan memulai ibadah kebaktian pada kondisi new normal di gereja Minggu 21 Juni 2020. Maka Kamis 18 Juni 2020 pukul 17 WIB kita memulai sermon parhalado bertempat di gereja dengan mengikuti protokol kesehatan sesuai regulasi new normal yang telah ditetapkan pemerintah. Ibadah kebaktian Minggu new normal di gereja. Izin pelaksanaan ibadah kebaktian Minggu dan pelayanan lainnya dalam fase new normal dari pemerintah strip gugus tugas COVID-19 Kota Jambi sudah kita terima. Mulai Minggu 21 Juni 2020, gereja kita akan melaksanakan ibadah kebaktian Minggu di gereja dengan ketentuan sebagai berikut. 1. Ibadah kebaktian Minggu harus mentaati protokol kesehatan regulasi new normal yang ditetapkan pemerintah strip gugus tugas COVID-19 Kota Jambi. Poin keempat tambah 1. 2. Durasi ibadah kebaktian Minggu dipersingkat tidak lebih dari 1 jam. Khotbah tidak lebih dari 15 menit. 3. Nyanyian buku ende Kidung Jemaat cukup 1 ayat kecuali pada pengumpulan persembahan. 4. Persembahan A1, 1A, 1B, dan 2 dilaksanakan sekaligus 1 kali setelah khotbah. 5. Kor, vokal grup, paduan suara ditiadakan sementara. 6. Song leader cukup 2 orang. 7. Warta jemaat sementara tidak dibacakan. 8. Selama dalam ibadah kebaktian diusahakan tidak keluar masuk. 9. Selesai ibadah disarankan untuk langsung pulang dan yang akan ibadah berikutnya disarankan paling cepat datang setelah jam sebelum ibadah, setengah jam sebelum ibadah. Jadwal pelaksanaan ibadah kebaktian Minggu new normal di gereja. Pertama, pukul 7 WIB Palmera Lama dengan Pargodongan. Nomor 2, jam 9 WIB Telang Bakung Tangkit 2, Pasir Putih, Tehok. 3, jam 11 K3 Villa Makasda, Perumnas Kota Baru. Keempat, jam 15 Mayang Sungai Sawang, Sipin STM, Gotong Royong. Jam 17 Telanai Pura, Simpang Kawat, Judika Perserahan. Catatan, jadwal ini berlaku secara siklus untuk minggu-minggu berikut. Nomor 1 menjadi pukul 9 WIB, nomor 2 menjadi pukul 11 WIB, berjalan sampai nomor 5 jam pukul 7 selama fase new normal. Demikianlah warta jemaat minggu ini.
Tuhan memberkati. Shalom. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bernyanyi dari Kijung Remat nomor 387 ayat 1 tambah 3. Ku heran Allah mau memberi. Ku heran Allah mau memberi rahmat-Nya padaku, dan Kristus sudi menebus yang hina bagaiku. Namun ku tahu, yang ku percaya, dan aku yakin kan kuasa-Nya. Ia menjaga yang ku taruhkan hingga harinya kelak. Ku heran oleh Roh Kudus, ku sadar dosaku, dan dalam firman ku kenal siapa penebus. Namun ku tahu, yang ku percaya, dan aku yakin kan kuasa-Nya. Ia menjaga yang ku taruhkan hingga harinya kelak. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiranmu sekalian di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, firman Tuhan untuk kita pada minggu ini yaitu tertulis di dalam kitab Injil Lukas pasal 12 ayat 13 sampai dengan 21. Demikian firman Tuhan. Orang kaya yang bodoh. Seorang dari orang banyak itu berkata kepada Yesus, "Guru, katakanlah kepada saudaraku supaya ia berbagi warisan dengan aku." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Saudara, siapakah yang telah mengangkat aku menjadi hakim atau pengantara atas kamu?" Katanya lagi kepada mereka, "Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan, sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaannya itu." Kemudian ia mengatakan kepada mereka suatu perumpamaan, katanya, "Ada seorang kaya, tanahnya berlimpah-limpah hasilnya. Ia bertanya dalam hatinya, apakah yang harus aku perbuat, sebab aku tidak mempunyai tempat di mana aku dapat menyimpan hasil tanahku. Lalu katanya, inilah yang akan aku perbuat. Aku akan merombak lumbung-lumbungku, dan aku akan mendirikan yang lebih besar, dan aku akan menyimpan di dalamnya segala gandum dan barang-barangku. Sesudah itu aku akan berkata kepada jiwaku, jiwaku, ada padamu banyak barang, tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah." Tetapi firman Allah kepadanya, "Hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu. Dan apa yang telah kau sediakan, untuk siapakah itu nanti? Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah." Demikianlah firman Tuhan. Apakah salah jika seorang Kristen menjadi kaya? Apakah Tuhan tidak suka jika orang yang percaya kepadanya menjadi orang kaya? Mungkin pertanyaan ini timbul dalam hati dan pikiran kita ketika kita membaca nats khotbah hari ini.
Untuk menjawab hal tersebut, maka kita harus benar-benar mengerti apa yang Tuhan Yesus kehendaki dari kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya kepadanya. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, nat khotbah kita ini adalah merupakan bagian dari pengajaran Tuhan Yesus dalam bentuk perumpamaan, pengibaratan. Ini disampaikan oleh Tuhan Yesus karena dilatar belakangi oleh permintaan seseorang supaya Yesus menyelesaikan permasalahannya dengan saudaranya tentang harta warisan. Orang tersebut mengharapkan agar Yesus sebagai hakim di antara dia dan saudaranya, dan tentu dengan tujuan untuk memperoleh apa yang diinginkan. Tuhan Yesus sangat tahu apa tujuan dari permintaan orang tersebut, yang demi memenuhi keinginannya dia tidak peduli walaupun harus berlawanan dengan saudaranya sendiri. Oleh sebab itu, maka Tuhan Yesus hendak mengajarkan dan mengingatkan kita melalui perumpamaan ini. Ketika seseorang berusaha memenuhi keinginannya tanpa memperdulikan siapapun, termasuk saudaranya sendiri, maka itu merupakan suatu ketamakan. Dan ketika ini ada dalam hidup kita, maka kita harus segera bertobat. Sifat tamak ini diumpamakan Yesus dengan seorang kaya yang menumpukan kekayaannya, dan ia berkata kepada jiwanya, "Jiwaku, ada padamu banyak barang tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah." Sang orang kaya dalam perumpamaan ini berpikir bahwa hidupnya bergantung kepada kekayaannya yang dia tumpuk tersebut. Dia lupa bahwa ada yang lebih berkuasa atas jiwanya, yaitu Tuhan Allah. Sehingga ketika malam jiwanya diambil oleh Allah, untuk siapakah lagi harta yang dia tumpukan tersebut? Orang yang sedemikian rupa adalah orang bodoh di hadapan Allah, karena dia hanya kaya untuk dirinya sendiri, tapi tidak kaya di hadapan Allah. Saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, perumpamaan yang diberikan Tuhan Yesus ini adalah caranya memberikan penjelasan yang sangat gamblang tentang kekayaan dan jiwa kita. Banyak orang yang berpikir bahwa ketenangan jiwanya itu tergantung kepada harta benda yang dimilikinya, dan hal yang sedemikian rupa membuat seseorang menjadi cinta diri dan melupakan keluarga, sesama, dan saudara. Menempatkan harta kekayaan menjadi yang terutama dan melupakan Sang Pencipta. Mengandalkan hartanya sehingga dia melupakan ada yang berkuasa atas hidupnya dan hartanya tersebut. Inilah ketamakan yang akan membuat hidupnya menjadi sia-sia. Kecintaan akan dirinya sendiri dan kekayaannya sangat jelas dalam nats ini, karena muncul kata "aku" yang berulang kali. Artinya yang ada di dalam diri orang kaya tersebut hanya memikirkan aku, dan aku saja.
Dia tidak memikirkan orang lain, bahkan dia tidak memikirkan bagaimana cara menyimpan harta kekayaannya. Dia hanya memikirkan itu saja, supaya aman, bersih, tersimpan rapi dari jamahan orang lain. Bagi orang kaya ini, prinsipnya adalah hartaku adalah milikku dan hanya untukku. Ini adalah sikap hati yang tamak, di mana sikap hatinya tertutup bagi orang lain untuk dapat menerima sesuatu dari milik kepunyaannya. Orang kaya ini beranggapan bahwa hartanya hanya untuk memenuhi dan memuaskan dirinya sendiri di masa kini dan masa akan datang, dan beranggapan bahwa dengan hartanya dia bisa melakukan apa saja. Saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, menjadi orang kaya tidaklah salah di hadapan Tuhan. Tetapi jika harta kekayaan itu membuat seseorang melupakan sesama dan melupakan Tuhan Allah, maka itulah yang salah. Karena jika seseorang memiliki harta kekayaan, maka dia harus mengingat bahwa itu semua adalah pemberian Allah yang harus dipakai dan dipergunakan sesuai dengan keinginan Allah. Jangan menjadi orang kaya untuk diri sendiri, tetapi tidak kaya di hadapan Allah. Karena orang kaya di dunia ini saja belumlah cukup, dia juga harus kaya di hadapan Allah, yaitu dengan cara tidak menganggap bahwa harta adalah di atas segalanya, melainkan dia tetap menempatkan Allah adalah di atas segalanya. Jika seseorang menyadari bahwa Allah adalah di atas segalanya, maka ketika dia semakin diberkati oleh Tuhan, kehidupannya melalui harta dan kekayaannya, maka dia akan tahu menggunakan harta kekayaan tersebut dengan hikmat, dengan kebijaksanaan, menjadi berguna di hadapan Allah dengan mau berbagi untuk sesama. Tidak hanya memikirkan dirinya sendiri, tetapi memikirkan orang lain juga. Sehingga jikapun dia kenyang, dia tidak hanya kenyang sendiri, tapi juga bisa membuat orang lain juga kenyang. Ada satu ilustrasi yang menarik tentang seseorang yang menerima berkat tapi tidak tamak. Di suatu kota ada seorang saudagar pemilik restoran terkenal dan terbaik pada saat itu. Saudagar ini kaya raya, dan karena restorannya itu menjadi urat nadi dari usahanya, maka dia sangat menjaga kelangsungan restoran tersebut. Tapi sayang, saudagar ini tidak memiliki keturunan. Di usianya yang semakin tua, dia ingin mewariskan harta kekayaan, terutama restorannya, kepada orang yang terpilih yang nanti akan dipercaya untuk menjalankan usahanya. Dia akan menyerahkan usaha itu kepada orang yang terbaik, tapi dengan syarat separuh hasil yang didapat harus disumbangkan kepada kaum miskin. Artinya orang yang terpilih itu adalah orang yang mau berbagi. Sang saudagar berpikir bagaimana caranya agar dia bisa menemukan orang yang terpilih tersebut. Hingga dia menemukan cara. Dia mengundang datang ke restorannya 80 orang. Orang-orang yang dianggap terbaik yang ada di kotanya. Kepada 80 orang tersebut, dia menyajikan hidangan terbaik untuk makan malam. Ketika 80 orang itu datang memenuhi undangan tersebut, terlihat jelas di wajah mereka berharap
akan terpilih menjadi ahli waris. Dan begitu juga dengan saudagar tersebut, dia berharap bisa memilih orang terbaik untuk bisa menjadi ahli warisnya dan meneruskan usahanya. Tetapi Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, uniknya dalam jamuan untuk 80 orang itu, saudagar ini menyediakan 20 meja persegi 4 atau berbentuk kotak dengan sumpit yang sangat panjang di masing-masing meja. Karena itu saat mulai dipersilakan makan, maka hampir semua orang yang hadir itu kerepotan untuk makan, padahal mereka sudah tidak sabar untuk segera menikmati makanan tersebut. Sang saudagar berkeliling ke semua meja hingga sampai ke meja 19. Dia tidak menemukan orang yang berhasil menyantap yang dihidangkan, karena mereka berlomba-lomba makan dengan sumpit yang sangat panjang tersebut. Tapi ketika dia sampai di meja ke-20, saudagar itu tersenyum, karena di meja tersebut dia melihat 4 orang sedang menikmati hidangan dengan satu sama lainnya saling menyuapi. Memang sumpit yang disediakan sangat panjang, sehingga mereka bisa menyuapi orang yang semeja dengan mereka, dan demikian juga sebaliknya. Hingga acara selesai, hanya mereka berempatlah yang kenyang, sementara yang lain tidak bisa menikmati hidangan itu karena asik berusaha sendiri-sendiri untuk segera menyantap makanan lezat tersebut. Saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, apa yang hendak dikatakan oleh kisah ini? Kisah ini hendak mengajarkan kita bahwa hidup kita itu berarti ketika kita mau saling melayani dan berbagi dengan sesama. Jangan tamak, jangan serakah, atau jangan mementingkan diri sendiri. Uang dan harta kekayaan memang penting, tapi bukan itu terpenting. Banyak hal penting yang juga harus menjadi perhatian utama kita. Harta kekayaan adalah sarana, dan kita adalah manusia biasa. Oleh karena itu, mari kita pakai sarana itu untuk melakukan yang terbaik seperti apa yang Tuhan inginkan. Karena ingatlah bahwa hidup kita tidak tergantung kepada harta kekayaan yang kita miliki. Jangan menjadi orang kaya yang bodoh, tapi jadilah orang kaya yang bijaksana, yang tidak hanya menumpukkan harta kekayaannya, tetapi juga tahu mempergunakannya dengan tepat. Sebab kita tidak tahu kapan jiwa kita akan diambil dari kita. Oleh karena itu, sebelum itu terjadi, mari kita pergunakan apa yang kita miliki untuk kemuliaan Tuhan dengan mau berbagi kepada sesama. Lihatlah apa yang terjadi selama pandemi virus corona ini. Dia menyerang orang, baik itu kaya ataupun miskin, pejabat atau orang biasa, muda atau tua, dewasa atau anak-anak. Adakah orang kaya dapat menjaga jiwanya dengan kekayaannya ketika corona menyerang? Atau adakah pejabat yang bisa memakai jabatannya agar tidak diserang corona? Jawabnya tidak. Karena memang semua jiwa
tidak tergantung kepada harta, kekayaan, dan jabatan yang kita miliki. Perlindungan kita hanya pada Allah saja, karena hanya kepada Dialah kita bergantung, sebab Dialah pemilik jiwa kita. Hendaknya pandemi yang melanda kita saat ini semakin menyadari kita tentang arti hidup, tentang makna kehadiran kita di tengah sesama, tentang makna ketergantungan kita kepada Allah Sang Pencipta dan Sang Penguasa. Ingatlah, semua yang kita miliki bukan milik kita, tapi itu pemberian dari Tuhan Allah. Jadi jangan pakai sesuai keinginanmu, tetapi pakailah sesuai keinginan Sang Pemberi tersebut. Karena hidup anak-anak Allah pada hakikatnya adalah diberkati untuk menjadi berkat. Jangan pernah sulit untuk berbagi, jangan hanya memikirkan diri sendiri, karena itu adalah kesia-siaan dan kebodohan di hadapan Allah. Selamat berbagi. Amin. Kita berdoa. Kami sungguh bersyukur dan berterima kasih Bapa di surga, kalau minggu ini Tuhan masih memberikan kami kesempatan untuk belajar dari firman Tuhan yang mengingatkan kami supaya dalam setiap kehidupan kami ini, kami tidak hanya memikirkan diri kami sendiri, tapi kami juga mau berbagi kepada sesama kami. Ketika kami Tuhan berkati, maka kami pun harus menjadi berkat untuk orang-orang yang ada di sekeliling kami. Ajarkan kami menyadari bahwa apa yang kami miliki itu semua adalah titipan Tuhan semata, berkat-Mu yang Engkau berikan bagi kami, yang menjadi sarana bagi kami untuk menyenangkan hati Tuhan. Biarlah kami menjadi anak-anak terang Tuhan yang bijaksana, mempergunakan segala berkat yang Bapa anugerahkan bagi kami, agar itu pun bisa dinikmati oleh orang-orang sekeliling kami, agar hidup kami ini menjadi berarti, tidak menjadi sia-sia, tidak menjadi orang yang bodoh, tapi kami menjadi orang yang bijaksana, yang mencintai Tuhan, mencintai sesama kami selama kami hidup di dunia ini. Bapa yang di surga, biarlah kiranya apapun yang terjadi dalam kehidupan kami, kami mampu menunjukkan bahwa kami adalah anak-anak terang Tuhan, terutama di tengah-tengah pandemi virus corona yang terjadi saat ini di tengah-tengah dunia ini. Biarlah kami semakin merenungkan apakah kami sudah berarti hadir di tengah-tengah orang-orang yang ada di sekeliling kami. Apakah hidup kami sudah memiliki makna bagi orang-orang, bagi sesama kami yang selalu ada, yang bertemu dengan kami di tengah-tengah kehidupan kami. Apakah kami juga sudah senantiasa bergantung hanya kepada Tuhan, atau barangkali kami masih banyak mengandalkan pikiran kami sendiri, mengandalkan kedudukan dan jabatan kami, mengandalkan harta kekayaan kami di tengah-tengah kehidupan kami. Biarlah kiranya semua yang terjadi saat ini membuat kami semakin menyadari bahwa kami memang harus bergantung kepada Tuhan, karena tak satu pun hidup kami ini memiliki arti ketika Tuhan jauh dari kami. Oleh karena itu, kuatkan kami Bapa untuk melakukan apa yang Kau kehendaki dalam kehidupan kami masing-masing. Biarlah firman-Mu memampukan kami supaya kami pun mampu hidup bersama dengan sesama kami di dalam kasih yang saling peduli, saling mau berbagi, agar kiranya nyata dalam kehidupan kami Tuhan memberkati kami dan kami menjadi saluran berkat bagi orang-orang sekeliling kami. Terima kasih Bapa di surga. Biarlah Tuhan memampukan kami melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami masing-masing. Kami serahkan tubuh, roh, dan jiwa kami hanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Tuhan, Kau dengarlah doa permohonan kami, kabulkanlah seturut dengan kehendak-Mu. Ampuni segala dosa kami Bapa, agar kami layak datang ke hadapan-Mu. Hanya dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur kepada-Mu. Amin.
Marilah kita bernyanyi sambil mengumpul persembahan. Pasahat matu Yesus saluhut nangoluki rohan nang pambahenaku saluhut natikiki pasahat matu Yesus saluhut nadiriki pasahat matu Yesus saluhut nangoluki dung huida Tuhan Yesus hutun dahon dosaki lohot rohaki tu Yesus si paluat todiki pasahat matu Yesus saluhut nadiriki pasahat matu Yesus saluhut nangoluki. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu, roh dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua, ku serahkan padamu untuk selama-lamanya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. 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 Amin.
Salam, selamat hari Minggu untuk kita semua. Tuhan memberkati. Bahemaan perhitean pasu-pasu mabau